Kadang-kadang itu jam 9 pagi kita udah mulai. Itu bisa sampai malam loh, tengah malam loh. Jadi bener-bener wow. Kalau dulu kan lebih nggak sabaran ya, emosi ada, mungkin masih muda. Kadang-kadang kalau udah nggak sabar tuh kayak sempet kan lawannya Malaysia ya. Itu kan lama banget. Jadi teman-teman aku tuh suka kayak tuh muka lu tuh kayak ibu tiri. Kenapa Bobiliar Pro identik dengan sebutan sexy lady? Halo sport fan dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi di Metro Sport Podcast. Nah, tamu kita kali ini bukan tamu sembarangan, karena sulit banget untuk membuat janji dengan tamu kita ini karena kesibukannya bukan yang ece-ece, tapi kesibukannya karena kesibukan yang sesuai dengan profesi dia sebagai atlet. Nah, dia seorang perempuan cantik, dia atlet profesional di cabang bola sodok atau mungkin yang kita sering kenal dengan nama biliar. Oke? Nah, di depan saya sudah ada Fatrah Masum. Halo. Halo. Kita beri tepuk tangan dulu. Bener ya, Fatrah Masum. Panggilannya Ifat. Iya, Ifat atau Fatrah. Oke, panggil lebih enak Ifat aja lah. Ya. Susah sekali ya untuk berjanji dengan dirimu karena kesibukan bertanding rupanya. Ya, kadang ada pertandingan event-event di setiap bulannya kan seminggu bisa sebulan tuh 2 kali gitu. Jadi makanya agak bingung ngaturnya juga. Dan akhirnya kita berhasil berjanji tuh menangkap dia, membawa dia ke studio podcast Metro Sport hari ini. Dan tentu saja kita ingin tahu banyak mengenai biliar. Apalagi dia adalah atlet profesional. Ivan. Ya. Kenapa Bobiliar Pro identik dengan sebutan sexy lady? Ini pertanyaan yang langsung saya harus tanyakan nih. Karena begitu saya lihat YouTube, begitu saya lihat juga pemilihan-pemilihan wanita termasuk Anda. Kok identik dengan gadis-gadis cantik yang seksi ya? Sebenarnya sih enggak juga ya. Ada juga yang tomboy tapi keren. Ada juga yang tomboy benar-benar kayak kayak kecocokan. Ada juga yang tomboy tapi seksi. Ada juga yang kemayu seksi. Karena kadang-kadang ada panitia yang memang pinginnya juga pemain itu didandanin gitu. Jadi bajunya disesuaikan gitu. Tapi rata-rata kalau di Indonesia pertandingannya itu lebih pakai polo shirt gitu. Blouse sama baju celana bahan hitam kayak gitu sih. Tapi kalau di luar negeri sih lebih bebas sih. Tapi nggak boleh kaos. Saya coba ngelihat yang namanya Janet Lee, Angelina Paglia, Anastasia Lupova. Wow. Cantik, seksi, dan punya trik-trik dalam shot ya. Janet Lee sih lebih ini banget ya, seksi ya. Kalau di Indonesia kan kita menjaga. Oh iya betul. Ya. Tapi keseksian dan itu juga masih tetap terlihat kok kalau kita lihat pertandingan-pertandingan Indonesia ya. Artinya gini loh, kaum hawa, mungkin biliar dulunya identik dengan pria ya. Dulunya mungkin ya. Iya betul. Kalau kita lihat tahun 2008 catatan yang saya lihat, wanita udah mulai banyak. Perkembangan wanita main biliar tuh menurut Ifat yang Ifat lihat nih, kayak gimana di Indonesia? Makin kesininya sih sekarang udah banyak banget. Malahan lebih banyak yang masih kecil-kecil yang SD. Karena dari orang tuanya juga mungkin ada basic di pemain dulunya main biliar. Jadi pengen anaknya nerusin gitu untuk jadi hobi biliarnya itu. Dan dari hobi itu jadi membuahkan hasil dengan prestasinya. Jadi semakin banyak ya bibit-bibit ini udah bermunculan gitu. Aku sendiri kayak kewalahan juga ngadepinnya. Karena kecil-kecil cabai rawit juga ya. Strateginya juga ya oke, bagus gitu. Atau mungkin karena di rumahnya punya meja biliar kali ya? Ada juga. Beberapa juga ada meja biliar. Kadang kalau misalkan kalau di meja biliar di rumah sendiri kan lebih private ya. Kita latihan lebih fokus gitu. Tapi kadang-kadang kalau buat mau sparring, kadang-kadang kita ke tempat biliar, rumah-rumah biliar gitu. Kayak buat sparingan gitu. Nah, kita bicara khusus wanita lah sekarang. Ifat udah ke Medan,
ke Manado juga, Solo, Ya. Yogyakarta main. Memang Ivet lihat bahwa banyak sekali animo perempuan Banyak. yang main dan juga menonton. Banyak, banyak, banyak. Hampir di rumah biliar itu Iya. ada ceweknya yang main biliar. Banyak. Dan itu cantik-cantik. Nah itu dia. Iya, bener. Aku sampai kayak lihat, kok banyak sekali ya ternyata ya. Dia anak-anak kuliahan juga gitu. Ya mungkin umur-umur 20, 18 gitu. Banyak sih. Oke, jadi biliar bisa dikatakan sebagai olahraga yang sudah menjamur. Lifestyle nggak nih? Ya lifestyle juga sih pasti. Coba jelaskan lifestyle-nya seperti apa biliar nih. Oke. Sebenarnya kalau di rumah biliar ya, lebih kayak entertain kan. Kayak kita main juga karena hobi. Yeah. Dan itu bisa fun dengan teman-teman. Ya kadang juga orang kan mikirnya, oh ini biliar ini pasti malam nih. Nggak juga. Kadang iya, betul, di betul. siang hari kita bisa nongkrong juga sambil main. Mengembangkan hobi kita menjadikan juga sebagai prestasi Iya. suatu saatnya gitu. Nanti dan lifestyle-nya juga lebih ke arah positif sih. Gitu. Harusnya diarahkan ke positif, positif, ya. ya. Mungkin ada image yang ya sisi agak-agak buruk mengenai biliar, ternyata kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan juga. Ya, itu tergantung orang-orangnya ya. Iya, betul, Aha. betul. Kalau pergaulannya ke arahnya yang benar, Iya. ya dia lebih menjadikan dia yang benar. Kalau misalkan arahnya yang nggak benar, ya nggak benar. Betul, betul. Jadi sekarang ini di Indonesia turnamen-turnamen open seperti itu sudah menjamur. Iya, udah banyak banget. Sebulan tuh berapa kali yang event ikutlah? Saya kemarin kan mengundang dirimu ke Medan lah, kemana lah. Iya, pas lagi di Medan. Iya. Kadang sebulan itu bisa hampir sekitar 6 pertandingan, tapi itu kadang-kadang ada yang bentrok. Dan juga beda-beda. Ada yang open, ada yang open handicap, Iya. ada yang cuma handicap 4 doang nih. Terus Iya. ada ya juga pertandingan yang buat pemula gitu. Iya. Jadi banyak banget divisi-divisinya. Iya. Jadi tergantung aja kita mau ikut yang mana gitu. Cuman kalau misalkan kayak di profesional ya nggak bisa ikut yang di handicap 4 maksudnya gitu. Iya, iya. Kalau biasanya profesional lebih ke open atau enggak open handicap gitu. Gitu. Nah, sport fan bahwa event ini bukan hanya sekedar hobi biliar, tapi memang atlet biliar Indonesia ya. Ya. Yang terakhir membela mana untuk event-event internasional? Kemarin aku sempat tergabung di DKI Jakarta. Ya. Dan sekarang aku lebih ke Kalimantan Selatan karena Oke. ada perpindahan kerjaan juga di sana. Iya, berarti untuk event nasional seperti PON ikut juga. Iya. Kalau internasional SEA Games pernah ikut? SEA Games ya, baru kemarin 2019, Ya. Desember 2019 aku medali perak Iya. di nomor double. Habis itu kan pandemi. Iya. Nah pas SEA Games 2021 kebetulan biliar nggak ada diberangkatkan. iya betul, yang kemarin Jadi itu hanya di- 32 cabur. Di Vietnam tidak Iya. ada, tapi sebelumnya di Manila ada. Ya betul. Mudah-mudahan nanti tahun depan ya. di Prestasi Kamboja. kita untuk biliar juga tahun semakin meningkat ya. Meningkat. Karena ada beberapa klub yang mengembangkan biliar itu Oke. menjadi lebih baik sih. Gitu. Mensupportnya lebih banyak. Iya. Jadi mewakili Kalimantan ataupun DKI pernah dan juga mewakili Indonesia. Iya. Artinya berhadapan dengan master-master dari Asia dan juga mungkin dari negara lain. Kalau yang Yvette lihat, apa yang membedakan antara mereka dengan atlet-atlet kita di Indonesia, khususnya cewek ya? Kalau di Indonesia pertandingan cewek ini kan agak sedikit minim ya, jarang. Nah, sedangkan kalau di luar negeri, dulu sebelum pandemi itu kita lebih sering ke Cina. Di Cina atau enggak di Taiwan gitu. Yeah. Karena mereka lebih sering mengadakan event itu di sana. Yeah. Nah, sekarang ini setelah pandemi itu lebih banyak di Amerika. Di USA lebih banyak. Jadi kemarin sempat Angel dan Aina mewakili dari Indonesia Indonesia kesana. untuk ke sana. Oke. Jadi harusnya sih lebih. Makanya kemarin sih Pak Haritanu juga sempat bilang ya, jangan kita yang ke sana,
harusnya mereka yang datang ke sini. Jadi kita buat Oke. event pertandingan yang internasional Setuju, gitu. setuju. Kayak gitu sih. Oke, berarti walaupun kita punya bibit banyak melalui kompetisi-kompetisi, tapi kalau kita kurang melakukan tryout atau pertandingan di luar, Ya. itu juga menjadi kendala ya buat kita Iya, untuk berprestasi. karena pengalaman itu penting banget sih. Jadi kita tidak takut lagi, tidak grogi lagi untuk bertemu sama pemain-pemain dunia. Iya. Jadi dengan kita sering bertemu dengan mereka, sering berlaga di luar sana ya. Jadi membuat kita juga semakin terbiasa gitu dengan Betul. strateginya mereka seperti apa gitu. Walaupun kita hanya cuma bisa lihat di Iya. media sosial, Iya. tapi kan kadang-kadang itu aja nggak cukup. Kita Iya. kan perlu bertarung dengan mereka gitu. Right. Gitu Oke, sih. oke, benar. Nah, di Indonesia kan biliar tuh ada yang British, ada yang English ya. Ada juga yang pool ya. English, snooker, Snooker. pool ya. Di kita nih yang paling berkembang sekarang ini yang mana? Pool, Pool. biliarnya, pool yang 9 ball. Nine ball. Iya. Oh, jadi nine ball ini Nine feet benar-benar sih, nine lagi feet, ya. lagi hip ya. Iya. Di mana-mana orang main bola 9 lah Iya, istilahnya. betul. Kenapa? Karena mejanya juga lebih murah. Mungkin mejanya sih lebih gitu. murah, ya. Lebih kecil apa lebih murah? Lebih murah. Dia 9 feet sih, ukurannya 9 feet. Kalau snooker kan dia lebih gede banget Iya. dan bolanya lebih kecil. Iya, Dan iya. kalau misalkan pertandingannya juga di sini jarang. Jadi harus ke luar negeri juga. Kalau karom itu nggak ada lubangnya. Kadang-kadang orang anak-anak muda Oh iya, karom, frustasi karom. juga mungkin harus itu juga termasuk strategi juga ya karom Iya, itu. iya. Tapi lebih dominan banyak pemain-pemain yang sudah cukup umur yang bisa dibilang kan udah tua lah ya, Iya. larinya ke karom gitu. Oke. Gitu. Yvette mengkhususkan ataupun spesialisasinya adalah bola 9 ya. Bola 9 dan bola 10. Bola 9 dan bola 10 karena pertandingannya lebih apa? Lebih Lebih atraktif, sering. lebih Ya, agresif. lebih banyak dan lebih aktif di bola 9, bola 10. Oke. Biasanya event-event memang banyak yang ngadainnya Ya. pertandingan bola 9 atau enggak bola 10. Kayak gitu. Dan itu yang paling banyak dipertandingkan di kayak di SEA Games. Di SEA Games ya bola 9 sama bola 10. Itu. Kemarin waktu ke medali perak Di bola 9. bola 9. Bola 9. Di nomor double itu. Oh gitu. Uh, Keren-keren. Double tuh artinya? apa namanya jalannya ganti-gantian. Jadi misalkan aku ngebreak, 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 terus bolanya ada yang masuk, ganti ke Oh temen iya, aku. iya. Nah, aku coba-coba lihat pertandingan dirimu di YouTube ya. Ya. Ada komentatornya bilang bahwa pukulan andalannya adalah angle bola jauh. Apa itu? Bola Jawa apa? Pukulan yang Bank mengarah. shot? Back shot ya. Oh itu kayak pocket sih, bank shot. Enggak juga sih itu. Sebenarnya ada faktor ya, ada latihan, ada juga hafal sudutnya, Ya. ada juga faktor luck juga kan. Faktor keberuntungan juga ada. Sebenarnya lebih memfokuskan strategi yang aku pernah pelajarin, layout dan segala macamnya, diamondnya ya kan, untuk bank shot ya. Iya. Jadi ya udah. Karena komentatornya yakin banget, oh itu makanannya Ifat tuh katanya. Kalau udah bola lurus ke arah lubang itu pasti masuk katanya. Aku juga nggak tahu sih, makanya ya, itu mungkin keberuntungan buat aku kali ya. Jadi setiap memang ada bola bank shot, sometimes berapa persennya itu masuk gitu. Jadi ya mungkin dia lihatnya seperti itu. Oh langsung dia berpikir bahwa emang itu spesial. Nah kalau memilih safety shot itu kayak apa? Safety shot itu lebih gini sih ya. Kita mindsetnya misalkan habis ngebreak. Kita kan pas baru mulai nih Ya. ngebreak. Pas di break kita lihat bolanya dong, posisi bolanya. Oh bola misalnya bola 4 atau bola 5 itu nempel, susah, nggak ada lubangnya. Ya kondisikan itu bisa kita bongkar nggak dari misalkan aku kan bola 1 masuk, bola 2 masuk, Ya. bola 3 untuk ke Setelah 4 sama nge-break 5-nya. ya, setelah nge-break. 3 ini bisa nggak untuk bongkar 4-5-nya? Atau kalau misalkan itu nggak sanggup, ya 3-nya ini kita umpetin, kita safety gitu. Jadi biar dia yang untuk bekerja. Tricky ya? Ya. Karena kalau bola 9 sama bola 10, kalau itu 3 kali fall,
bolanya itu Iya. misalkan musuhnya 3 kali nggak kena, Iya. itu kita menang 3 Right. kali Iya. gitu. Makanya strategi juga. Jadi pilihan safety shot itu memang karena latihan kebiasaan. Itu kan posisi kan memang tidak bisa diduga kan Iya, betul, bola. betul. Lalu bagaimana Yvette bisa memilih safety shot yang pas yang buat musuh itu susah gitu? Makanya aku lihat layout bolanya dulu. Bolanya misalkan, oh ini abis nih, bolanya nggak ada yang susah. Jadi Iya. ya kalau misalnya itu nggak perlu safety, aku abisin gitu. Tapi kalau misalkan ada ini aku nggak yakin nih. Misalkan bolanya ini agak susah untuk aku fight, ya udah aku safety gitu. Kayak gitu, lebih simpel aja sih. Mindset gitu. Mindsetnya, Mindset ya. Itu kan perlu dilatih dong. Bener. Perlu main secara Bener. reguler, perlu keterampilan Betul. kayaknya. Berarti sebenarnya secara kesimpulannya main biliar itu adalah gabungan antara apa? Antara strategi dan Strategi, stamina, mindset juga banyak sih sebenarnya. Lebih ya fisik juga harus terjaga juga ya. Jadi sport friend Betul. bukan hanya sekedar jago mukul tapi fisik juga ya, Betul. endurance Karena juga. Nah, kita kenapa? mulai dari kalau di luar negeri kadang-kadang itu jam 9 pagi kita udah mulai. Itu bisa sampai malam loh, tengah malam loh. Kita misalkan dalam satu game itu Iya. sekitar 2-3 jam. Iya. Kalau terus kita ada break dulu nih. Breaknya mungkin sejam, 2 jam ya kan. Kita nunggu tuh di situ. Lama banget kan. Nah, nanti main lagi tuh di jam berapa berikutnya. Tuh bisa sampai malam. Jadi bener-bener wow. Iya. Nggak yang kayak mungkin olahraga lain bisa 2 jam udah habis gitu kan dengan fisik. Ini bener-bener kita nunggu. Nunggu itu capek juga loh sebenarnya. Kalau kamu pukul safety shot, Aha. kebanyakan musuh susah. Berapa persennya sih berhasil? Ada Berapa berhasilnya? persennya? Ya, ada yang kelihatan. Oke. Nah, lalu pilihan supaya nyetel ke next shot. Ya, betul. Mindset juga itu. Mindset. Karena Oke. aku biasanya kalau aku ya, aku dari nge-break bola. Misalkan aku break, terus aku lihat dong layout bolanya nih. Oh, nih ada pecah nih bolanya, Iya. bisa habis lah, nggak ada yang susah. Jadi mindsetnya udah langsung. Oh, bola 1, bola 2 gampang nih. Udah kayak gitu. Sama bola misalkan ada yang tricky, ada yang susah. Iya. Ya udah nanti tinggal fokusin di bola 1, 2, 3. Ntar bola yang 4, 5-nya misalkan susah itu antara aku mau bongkar aku safety. Udah gitu aja sih, simple gitu. Antara bongkar atau safety. Iya. Itu biasanya kalau misalnya dari ngebreak bolanya itu udah kebuka dan itu nggak ada yang tricky itu ya kita harus ngabisin bola, lebih fokus. Ketika kamu lagi lagi benar-benar keberuntungan ada di situ. Ya. Juga feeling kamu bagus. Berarti sekali jalan itu udah habis semua bisa. Bisa run out. Wow. Ya. Apa nama istilahnya? Run out. Run on. Kalau ada run out, ada cekiu. Biasanya cekiu bahasa apa ya? Kalau di luar negeri sih run out ya. Run out Englishnya ya. ya. Oh, kalau istilah di anak-anak sana cekyu. Cekiu. Oh, cekyu teman-teman. Jadi istilah-istilah yang mesti kita dapat nih. Oke, safety shot sudah, nyetel. Nah, untuk break. Ya, Break itu kan pertama tapi menentukan. Betul nggak? betul. Ceritakan Jadi deh. kalau misalkan baru mulai main, biasanya kita ada lagging dulu tuh, bola putih. Jadi musuh sama kita dari titik ini bola. Iya. Ini kan meja ya? Iya. Ini pas banget nih mejanya. Ini bejanya udah pas Iya, ya? iya, ini pas banget nih. Terus ini garisnya, jadi di situ bola musuh, nih bola Iya. kita. Kita pantun untuk ke sana lagging namanya. Nah, kalau misalkan bolanya ini sampai bola aku misalkan di sini deket ban. Iya, nah, deket ban. musuhnya di sini, itu aku duluan yang jalan. Oh. Pokoknya siapa yang nempel sama ban ini. Misalkan Paling dia sulit, oke. ke sini, terus balik lagi ke sini, tetap yang ambilnya di sini. Gitu. Pokoknya yang nempel sama di ban ini, yang deket ban. Kalau bola putih nempel di ban, buat pukulan susah nggak? Buat atlet sepro dirimu lah. Nggak juga sih. Ya itu sebenarnya hampir bisa dibilang 60% ya. Karena ya itu balik lagi, kalau kita nggak latihan kita nggak tahu Iya betul. bagaimana akurasi untuk pukulan nempel ini gitu. Apakah seorang pemain pro pasti memiliki tricky shot?
Hmm, ada juga sih, ada juga. Dirimu tricky shotnya apa? Ada deh. Oh nggak bisa dipublikasikan di sini karena Ya. ini adalah oke. Nah, kan tidak semua tricky shot itu dikeluarkan ya ketika saat bertanding kan. Iya. Ngapain kita keluar tricky shot tapi kita nggak dapat poin misalnya. Ya, ya bisa juga sih. Tergantung ini ya, layout bolanya seperti Oke. apa gitu. Itu tergantung kitanya sendiri aja. Bisa baca bolanya Ya. habis nggak atau ada yang trik ya macam-macam lah. Strategi sih itu. Iya, strategi. Nah, menghadapi lawan. Ah, Kita kan pasti dirimu menghadapi lawan yang bermacam-macam ya. Kadang-kadang teman sendiri juga jadi lawan. pada betul, suatu event betul itu. banget. Teman sekamar aja jadi musuh. Teman sekamar pun jadi musuh ya. Iya. Ketika ada di depan meja ya. Oke. Nah, bagaimana? Kan ini pasti membaca juga taktik dan permainan lawan. Main biliar itu nggak hanya sekedar berhadapan dengan diri sendiri. Maksudnya gimana nih? Ini apanya nih? Strategi lawan? Strategi untuk teman atau musuh? Atau? Ya musuh pasti, musuh. Oh, yang temen aku ini, misalkan aku Ya, ketemu dia siapapun nih. lah, Oh, kan. siapapun. Ya ada. Jadi mempelajari kan kadang-kadang kita bisa lihat kalau misal teman sendiri ya, Iya. kita tahu lah strateginya dia dan permainannya dia seperti apa gitu. Walaupun kadang-kadang dia juga suka berubah strategi juga gitu. Nah, kalau misalkan aku menghadapinya sih lebih aku lihat dulu nih dalam misalkan cari 7 poin. Iya. Dalam 1 poin 2 poin aku akan lihat permainannya dia mau kayak gimana nih, atau dia fighter atau dia mau safety gitu. Kalau misalkan ada yang pelit banget nih, dia misalkan bola 1 bola 2 terus dia nggak mau ngabisin bola gitu, jadi kayak bola 3-nya dia safety, ngandelin dengan snook aja, dia snook, dia ngandelin dengan di safety 3 kali menang, Supaya 3 kamu kali, banyak salah gitu. ya 3 kali fall kan dia menang. Kalau misalnya aku nggak kena 3 kali, gitu. dalam 3 Iya, kali iya, nggak iya, kena iya, dia iya, menang. iya. Jadi misalkan ada juga yang kayak dia mau ngabisin misalkan di bola 1 sampai 7. Nah, terus bola 8-nya dia salah style kan. Iya. Pokoknya kita bisa lihat lah dengan Betul. permainannya dia gitu. Dari situ sih strateginya bisa kebaca juga. Yang penting sabar. Nah. Sabar itu juga susah juga sebenarnya. Coba jelaskan sabar. Sabar. Banyak banget nih kalau misal di biliar ya. Kita ketemu pemain ini kan macam-macam. Ada yang mainnya cepet banget. Dirimu mainnya cepet dong. Medium lah. Kadang-kadang aku bisa cepet, kadang-kadang aku bisa slow. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan pemainnya sama, misalnya aku ketemu musuh yang mainnya bener-bener lama, bukan mainnya doang, tapi cara jalannya itu udah lama juga. Jadi kalau di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri kan rata-rata pakai waktu nih, Iya. 30 detik dikasih waktu. Jadi kalau misalnya di Indonesia, dengan kita mainnya udah dengan spirit ya kan, wah penonton juga enak nontonnya ya kan. Temu sama pemainnya yang lama gitu, jadi kita nungguin dia aja udah, kayak Iya. Saya lihat dirimu duduk di ya pojok tangan kan gitu. jadi dingin, yang tadinya udah enak panas gitu Iya, ya. iya, iya. Ayunan jadi kayak kaku gitu. Itu sih yang kadang-kadang juga aku masih belajar itu. So far sih sekarang ya udah lumayan sih, udah bisa ada sabar dikit. Kadang-kadang kalau udah nggak sabar tuh kayak kita jadi Bete nggak mukamu di situ kalau begitu? Kan secara langsung kadang-kadang. kemarin sih di SEA Games ya, di SEA Games 2019 kemarin Iya. di Manila, sempat kan lawannya Malaysia ya. Itu kan lama banget. Jadi teman-teman aku tuh suka kayak, tuh muka lu tuh kayak ibu tiri. Aku kayak, soalnya aku lagi mikir apa yang dia pikirin ini ya, apa dia sengaja gitu kan. Iya. Iya. Itu kalau di SEA Games itu nggak pakai waktu sih. Oh, di SEA Sayangnya Games nggak ya pakai di SEA waktu. Games nggak pakai waktu. Kalau event-event pertandingan yang pertandingan biasa aja sih yang pakai waktu. Kalau yang kayak PON, Kejurnas, SEA Games itu Iya, iya. jarang, nggak ada pakai waktu sih. Nah kalau Makanya ngadepin yang lawannya begitu, biasanya? kalau ngadepin kayak gitu ya, kalau dulu kan lebih nggak sabaran ya, Iya. emosi ada, mungkin masih muda. Sekarang ini lebih aku kayak ngeliat aja,
kamu mau bawa saya kemana nih? Misalkan Oke. kamu kamu mau main lama, oke, kita ikutin cara kamu gitu. Kayak lebih oke. gantian gitu aja. Oke. Lu mau main cara apa? Gue ikutin, gitu kan? Iya, safety, oke, gue ikutin main safety gitu. Oh, kalau dia main safety, dirimu juga akan. Iya, karena kan tergantung kita lihat bolanya. Kita pas dia habis safety itu bolanya bisa kita fight nggak? Kalau kita bisa fight ya kita fight. Tapi kalau misalnya kita nggak Walaupun yakin, sebenarnya peluang untuk masukin bola ada. ada. Tapi kamu memilih safety. safety. Apalagi misalkan aku udah dapat Bukannya masukin bola dulu baru cari safety, bukannya begitu? Enggak, kan tergantung dari dia. Misalkan dia bolanya nggak masuk. Misalnya bolanya nggak masuk, terus misal bola 8 nggak masuk nih, jatuhnya susah dong. Iya. Atau mungkin itu jauh tapi bisa masuk. Ya aku lebih baik strateginya lebih safety, jaga gitu. Itu balik lagi ke sabar, harus sabar. Prinsipnya adalah memasukkan bola dan menyelamatkan bola putih. Ya, bola putih ya diumpetin. Jadi kalau misalkan kan 3 kali fall kan udah menang kan. Iya. Jadi kalau misalkan aku udah 2 kali dapat kesempatan nih musuhku udah 2 kali fall, Iya. udah 2 kali fall. Berarti kan aku tinggal sekali lagi dong. Iya. Walaupun misalkan dia kena bolanya, tapi jaraknya jauh. Jaraknya jauh nih, dia udah kena nih. Oh kena nih. Tapi kan aku kayak lihat dong, wah ini jauh, nggak yakin kan. Ya aku balikin safety lagi gitu. Atau enggak misalkan dia udah 2 kali, misalkan 2 kali fall, bolanya dia nggak kena gitu ya. Tapi bolanya ini habis gitu sebenarnya kebuka. Aku lebih memilih safety aja dulu. Karena tinggal sekali lagi. Kalau sama-sama 2 kali fall? Ya kan tergantung siapa gilirannya dulu gitu. Itu nantilah kita praktekin ya. Oke. Harus ada meja dulu di sini. Oke. Wah, rupanya begitu ya Sportfan ya. Jadi memang taktik, strategi, kesabaran, feeling, fisik, mental, Betul. semua jadi satu ketika bertanding di level-level Ya, yang top betul. seperti begitu. Wow. Vitamin juga harus ini sih. Oh iya. Sering ya. Betul. Karena kalau flu sedikit aja pasti mempengaruhi permainan. Iya, Iya, betul. Nah ini yang personal nih. Oke personal lah. Sebenarnya katanya di luar negeri itu baik di China maupun di Amerika umur-umur 5 sampai 10 tahun itu adalah awal-awal ketika dididik bermain biliar. Nah, dirimu umur usia berapa ketika mengenal biliar itu? Unik sih ya. Ini kalau di biliar sebenarnya nggak ada Batasan usia. nggak ada batasan usia. Iya. Jadi mau kita usia berapapun, kalau misalkan kita main sama teman, misalkan ke tempat biliar, dan itu kita ada potensi, itu bisa aja kita jadi atlet gitu sebenarnya. Karena di aku sendiri, aku waktu itu umur 21, sekitar 21, 22 gitu. Jadi aku pulang kerja, basic aku kerja ya. Iya. Ya, orang tua aku nggak tahu nih. Orang tua aku nggak tahu. Jadi pulang kerja, aku sama temen aku main ke biliar malam-malam. Ya pulang kerja kan macet ya. Jadi kita main Yuk biliar. mainnya oke. Itu masih pakai heels, pakai blazer ya kan. Terus ya main-main. Jadi nggak taunya ternyata ada bakat gitu kan. Terus aku mencoba ikut pertandingan di situ home turnamen. Itu ceweknya kalau nggak salah dari 32 orang tuh ceweknya aku doang. Jadi kayak home turnamen aja biasa. Iya. Dan abis itu setelah itu aku tergabung di klub biliar. Oh ikut klub. Iya Oke, ikut klub. oke. Dan itu disponsorin sama salah satu bos di sana lah ada. Dia untuk mensupport aku pertandingan di Jogja. Itu tahun 2007. 2007. Udah main di daerah tuh ya, bukan hanya main di Jakarta, tapi udah ke daerah-daerah. Ya, gitu jadi cuman setahun deh. Kalau nggak salah aku cuma setahun. So far sih aku alhamdulillah sih cepet juga ya itu. Kalau teman-teman aku bilangnya itu cepet gitu. Aku sendiri juga nggak tahu. Bener-bener aku nggak ada kepikiran. Alami aja Ya, tiba-tiba otodidak. hobi, seneng dan ternyata terampil gitu ya. Temen aku juga sih yang membawa itu ya. Maksudnya kayak Oke. memperkenalkan biliar. Dan akhirnya aku ikut pertandingan di 2007 itu di Jogja. Pertandingan pertama kali. Dan akhirnya aku juara. Dan pas aku juara banyak di ini dong orang-orang siapa tuh yang juara. Akhirnya dari DKI Jakarta telepon untuk gabung masuk di kejurnas Oke, DKI. berarti gitu. seriuslah profesi biliar ini tergabung di tim DKI bahkan sampai ke tim nasional ya. Iya, tapi agak ada sulit juga tuh di situ karena mau kerja atau mau jadi atlet. Nah. Itu yang aku agak
bimbang. Akhirnya Karena pilihannya? di zamannya itu kan ya kita lebih mengandalkan gaji ya kalau kerja kan pastinya. Tapi kalau kerja ini kan memang Senin sampai Jumat. Ya. Dan kalau atlet ini aku baru tahu sih Senin, Rabu, Jumat. Ini yang di DKI ya. Latihan di DKI Senin, Rabu, Jumat, dan itu nggak terlalu besar gajinya gitu. Jadi agak sempet bingung gitu. Dan akhirnya ada support dari teman, dari saudara juga yang ya udah nggak apa-apa, kamu ikut main biliar aja gitu kan. Kayaknya udah mulai Jadi sekarang full time untuk biliar ya? biliar ya. Jadi aku berhenti kerja, resign, akhirnya gabung jadi atlet dan akhirnya ya memang bisa. Hidup itu pilihan memang. Hidup itu pilihan. Dan akhirnya memilih menjadi atlet biliar. Iya. Oke, profesi sekarang masuk jadi pro lagi ya. Nah, apa sih manfaatnya main biliar? Apa? Manfaatnya buat aku banyak banget. Kenapa kita bisa Ya, selain jadi traveling dan sebagainya, oke. traveling. Traveling itu di urutan nomor berapa lah ya. Oke. Yang pertama itu mencari jati diri dulu sih, kayak aku bisa mengembangkan permainan aku di biliar ini. Ya. Banyak banget gitu, dari fisik. Ya. Aku jadi gemar olahraga juga. Yang dulunya aku nggak begitu antusias dengan olahraga. Dengan tergabung jadi atlet biliar, aku jadi suka olahraga. Oke. Dan keduanya aku bisa lebih berpikir, terus lebih tenang, Ya. belajar kesabaran juga gitu. Right. Jadi ya attitude juga harus lebih dijaga juga sih. Iya. Karena Attitude juga ya. kalau kita dalam bermain dengan attitude kita juga nggak bagus, orang juga ngelihatnya kan nggak baik Betul. gitu. Nah, saya baca sih memang kebugaran menghilangkan stres. Oh, Otot banyak. building ya kan, Ya. membentuk otot, mengelola emosi, melatih penglihatan katanya juga. Ya, sudut-sudut itu ya, dan juga meningkatkan kecerdasan. Wow, ternyata Ya, seorang cerdas. biliar itu memang harus smart Betul. tadi ya. Cerdas sih ya juga sih ya. Oke. Nah, imbalan hadiah turnamen ini sekarang udah besar ya di Oh, Jatim. banget ya. Mau tahu dong berapa sih kalau ikut turnamen itu hadiahnya? Ini turnamen dalam internasional kayak Indonesia PON saja gitu dulu ya, lah, atau ini. turnamen biasa. Open Turnamen gitu. biasa ya. Kemarin cewek itu juara satunya pernah di 50 juta. Juara Oke. satu. Itu home turnamen ya, Home yang turnamen. di rumah-rumah biliar di Indonesia. Dan kalau untuk laki-laki itu di sekitaran 120 juta kalau nggak salah. Juara satunya, itu juara satu. Jadi Ada, dari hadiah pun udah cukup ya lumayan. besar ya. Ya, yang dulunya kalau cewek juga 5 juta, 8 juta itu juara satu dulu ya. Dulu. Sekarang itu udah sekitar 20 juta gitu. Oke. Ya sebenarnya sih tergantung sponsor juga, tergantung dari sponsor. Ya gitu. Ya dong. Atlet pro ya harus diimbali juga dengan hadiah yang cukup besar untuk. Ya, alhamdulillah lumayan lah. Oke. Lalu Lumayan. ini dia nih pertanyaannya. Ah, Tampil cantik, dandan di antara laki-laki yang banyak. Suka digodain gak sih? suka lah. Apalagi kalau misalkan sebelah meja kita itu cowok-cowok ya. Kadang-kadang Seru nih. mau main tuh misalkan arahnya ke arah sana tuh. Iya. Kan ya kita harus nunduk kan, Iya. nonggeng gitu loh. Jadi ada, kalau kita ada nggak pede juga gitu kan. Aduh gila nih, pasti dia liatin apa nih ya kan. Gitu. Jadi udah baperan aja ya kan, dia jangan liatin apa nih gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung kita juga. Kita pakaiannya itu seperti apa. Ya. Ya gitu. Pakaian yang seperti apa, yang sopan, Iya, yang betul. kebanyakan sih kalau di Indonesia pakai polo shirt ya. Polo shirt. Kalau kan dia kode A, kode B, kode C. Kalau kode C itu lebih casual aja, pakai sepatu skate sama baju kaos, celana jeans boleh. Tapi kalau kode B biasanya kayak yang saya pakai ini polo shirt sama celana bahan hitam, sepatunya kulit. Kita ngomongin stick nih. Sport fan di depan saya ini ada stick, apa namanya kalau istilahnya Q apa? Q ya. Q ya. Pengen tahu nih, yang mana yang untuk break, yang mana yang untuk pukulan biasa? Kalau untuk break yang ini nih.
Ini Ya. namanya power break. Ya. Kalau yang untuk mainnya ini dua Oh, main. dua ini untuk Main. Ini lebih kayak cadangan. Boleh saya pegang? Boleh. karena ini kan. Tahu nggak harganya berapa ini? Oke, jangan dari mulut saya. Ini harganya berapa? Itu sekitar 60-70 lah. 60 sampai 70 juta. 60. Nggak main-main kan? Atlet pro. Nah, ini coba diperlihatkan bagaimana kalau yang aslinya nyambungnya itu gimana? Nyambungnya tuh kayak gini ya. Oke. Aku contohin. Kita lihat ya. Ini bukan yang di tempat-tempat biliar biasa yang kayu gitu, bukan. Ini adalah stick biliar yang benar-benar dipakai untuk pembiliar pro. Kemarin di SEA Games pakai ini. Kebetulan di SEA Games itu aku pakai yang karbon. Dia warnanya hitam. Lebih ringan dong. Apa? Lebih ringan, karbon. Enggak, lebih berat kalau karbon. Karbon itu dia hitam. Dia keluaran baru sih. Ini kayak gini. 70 juta. Nah, satu trik deh. Trik andalan apa? Ini yang karbon nih. Oh, ini karbon. Oke. Ya. Ada yang baru kayak gini. Kasih lihat ke sportsman bagaimana yang basic saja. Kebetulan ketika melakukan break style gayanya Eva. Aduh, kebetulan Anggap ini. aja ini meja. Anggap aja ini meja. Nggak usah dari bola. Ini kebetulan kayak meja ya. Kebetulan kayak meja kan. Coba. Ini aku buka dulu. Boleh. Oke. Jelaskan juga ya posisinya yang benar. Biasanya sih aku pakai sarung tangan. Biasanya pakai sarung tangan. Apa biar jadi kayak gini. Biasanya aku ini sama ini aku sejajarin. Jadi lebih sudutnya lebih kokoh. Gini. Posisi Ya. awalnya memang gini. Ya, gini kan untuk lihat titik bolanya kan. Iya. Begini sejajar. Ini. Ada juga dia bisa kakinya dia di sini, ada yang bisa di sini, ada juga yang begini. Cuman rata-rata lebih ininya sih pasti begini. Tapi kalau aku lebih begini, kenapa aku begini? Iya. Karena lebih kokoh aja. Enggak. Oh, Kalau lebih- didorong tuh dia enggak. Kalau Mas dorong aku coba badanku dorong. Jadi kayak kokoh, kakiku kokoh. Kalau aku begini, Oh iya dia betul. agak Dia akan ya. goyang. Saya. Itu pondasi aku sih. Itu stroke aku. Stroke aku main gitu. Tadi kayak gini. Oke, ini untuk ukuran Kayak biasa. kayak biasa. Ini kan, Kalau yang- apa? Open bridge. Ini bridge ya. Kalau close bridge ini begini. Apa bedanya dari antara pegang tadi kita masuk dari yang pertama? Kalau gini ini sebenarnya lebih kokoh sih, lebih ngunci. Iya. Iya. Tapi kalau begini, ini basic biasa aja sih. Rata-rata orang kan main pasti begini duluan. Oke. Cuman ini itu nanti dipelajarinya bertahap. Kalau yang Karena nggak itu, bisa. maksudnya apa sih? Gini, Iya. ini kan pakai jumpsuit. Iya. Kalau bolanya loncat, Iya. pakai yang ini jumpsuit. Oh pakai yang ini. Ya, yang lebih kecil. Iya. Tapi kalau kadang-kadang ada yang masih dia dipelintir bolanya, makanya dia harus ditotok gitu. Bola putih ini kan bola, Iya. kita harus totok gitu. Dan nggak sekali bisa itu pastinya pasti yang. Ya, betul. Oke. Kita tepuk tangan. Dari cara gayanya aja kita udah lihat sports friend bahwa memang nggak kaleng-kaleng. Ya kan? Nggak kaleng-kaleng. Oke. Quick question buat Ivan. Terakhir nih. Apa nih? Kasih. Gampang kok. Nge-jeans atau pakai rok? Nge-jeans. Nge-jeans. Kelihatan di IG-nya. Nge-jeans semua kan. Dandan apa natural? Natural. Oh iya benar ya. Pegunungan atau pantai? Harus dua-duanya aku suka. Oh. Pegunungan sih. Pegunungan. Nonton film atau nonton konser musik? Film. Udah nonton Turn the River? Belum. Belum, mesti nonton tuh. Oke. Famke Janssen itu tentang biliar itu. Boleh. Ya kan? Oke, kuliner nasi uduk apa nasi kuning? Nasi uduk. Betawi banget kamu. Main aman atau spekulasi? Aman. Oke, terakhir. Sebutkan 3 kata menggambarkan seorang Ivan. Aku gampang ketawa, senyum, gampang
maafin. Oke, gampang ketawa, gampang apa yang kedua tadi? Senyum, Oke, terenyuh. gampang maafin. Gampang maafin. Beri tepuk tangan. Ifat, thank you telah hadir di kami menceritakan tentang biliar. Semoga sukses Amin. dimanapun Sip. karir yang sudah dibangun ini supaya bisa ikut lagi mewakili tim Indonesia tentunya. Amin, ya. amin. Thank you. Dan Sport Friend jangan lupa ini juga bisa disaksikan di MG Radio setiap hari Jumat. Sampai ketemu, keep sporty, stay healthy. God bless you all.